Ustadz, gelang saya, rantai saya, subang saya, anting saya tak sampai 850 gram. Tapi tiap tahun saya keluarkan. Terhitung sedekah. Mertua saya begitu. Kata dia, saya keluarkan tiap tahun katanya. Saya bilang gelang rantai ini tak ikut emas batangan. Gelang rantai ini kan tak sampai 800. Enggak, pokoknya tiap tahun saya keluarkan. Ah, baguslah. Hitung sedekah dia. Karena tidak masuk dalam zakat. Tapi kalau yang tak sampai 850 gram tadi, maka saya anjurkan paling tidak sekali saja seumur hidup pernah dikeluarkan. Kebetulan mau bulan suci Ramadan. Saya membayar zakat itu memang saya tunggu sebelum Ramadan. Udah saya kirim supaya dibagikan. Kenapa berzakat bagus sebelum Ramadan? Supaya asal ingat Ramadan, ingat zakat. Karena kalau di bulan lain takut kita lupa. Yang kedua manfaatnya, kita bagi dia sebelum Ramadan, supaya saudara kita yang kerjanya berat, tak sanggup dia kerja, insya Allah di bulan Ramadan dia bisa bekerja, menolong dia, meringankan bebannya. Saya dari dulu, pulang dari Maroko 2008 sampai sekarang sudah 15 tahun, 2023, saya memang mengeluarkan zakat seminggu sebelum Ramadan. Itu tujuannya. Saya tak memerintahkan ibu, enggak. Tapi kalau mau ikut ini bagus. 3 manfaatnya. Pertama, mudah mengingatnya. Kedua, meringankan beban saudara. Ketiga, lipatan pahalanya lebih banyak daripada bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki ibu-ibu semua. Wasalisuha, jawaban yang ketiga, fi haqqi man azharatiz zinata bihi, dilarang untuk memakai perhiasan tadi bagi orang yang suka menunjuk-nunjukkan. Apa bahasa kitanya menunjuk-nunjuk? Pamer. Itu yang tak boleh. Kalau hanya sekedar naluri berhias, tak apa-apa. Perempuan itu memang nalurinya berhias. Laki-laki pun suka berhias. Maka boleh laki-laki bercincin. Suka bercincin, suka gelang, tak apa-apa. Tapi kalau tujuannya untuk pamer, gara-gara dia undangan, habislah orang tu berkelahi pulang ke rumah. Oh, nyesal aku nikah sama kau bang. Cincin sebelah pun tak ada kau belikan. Tengok kawan kita waktu undangan tadi, penuh tangannya 10. Berantai pula lagi sampai kemari. Lama-lama kena repet, meninggal abang tu. Asik. Alhamdulillah sekarang suami-suami yang kena repet ini sudah dapat jurus baru, sudah diposting banyak di internet. Asal merepet bininya, dihidupkannya suara blender. Wah, agak panjang sedikit umur. Warabi'uha, alasan yang keempat, al-mamnu'u ghilazu dzalika wa 'idhamuhu. Yang dilarang itu adalah orang yang memakai perhiasan, fa innahu mazinnatul fakhri wal khuyala. Yang dilarang itu orang yang membesarkan untuk angkuh dan sombong. Nah, itu yang tak boleh. Dibuat dalam kopong. Ada gelang itu. Saya tengok, ih, besar ini. Saya tanya, berapa harganya ini kok? Hanya kopong lah, dalam kosong dalam. Dibuatnya pandai tukang emas itu, dibuatnya besar tapi dalamnya kosong, bukan emas berat, ringan. Jadi hadis tadi ada 4 jawabannya. Ustadz, ini ada, baliklah anak-anak santri ke kampung. Dari mana anak santri itu? Oh, itu dari pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra, murid Ustadz Somad. Ayo kita tanya dia yuk. Ini katanya ada hadis dilarang ibu istri-istrinya pakai emas. Betul nih hadis ini? Dijawab mereka. Apa jawabannya? 1, mansukh. 2,
karena tak bayar zakat. 3, untuk menunjukkan pamer. 4, dibuat besar-besar untuk angkuh dan sombong. Kalau karena 4 itu, maka hukumnya haram. Tapi kalau tak ada 4 itu, apa hukum perempuan pakai emas? Boleh. Apa takut bilang boleh? Ibu ini menjawab dalam hati. Boleh. Apa pula takut? Kalau tidak ada yang 4 tadi, maka perempuan boleh pakai emas. Jelas? Nanti ada yang, kalau ada yang tak jelas tulis, nanti kita jawab dalam tanya jawab. Kita lanjutkan hadis nomor 222. Wa an Rafi' ibn Khadij, dari sahabat Nabi namanya Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, yaqulu, Nabi bersabda, al-amilu ala sadaqati bil haqqi liwajhillah. Orang yang menjadi amil zakat, dia orangnya itu jujur karena mengharapkan balasan dari Allah. Kal ghazi fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad perang fi sabilillah azza wa jalla, hatta yarji'a ila ahlih, sampai dia pulang ke rumahnya. Ini menjadi motivasi bagi amil zakat yang tak balik-balik ngitung kambing, ngitung beras, dan juga istrinya. Sebentar-bentar telepon, sebentar-bentar WhatsApp. Kenapa bang tak balik-balik? Apa dihitung? Suamimu itu sama macam jihad fi sabilillah. Ibu nanti kalau bapak tak balik-balik nimbang beras jadi amil zakat, ibu ikhlas? Alhamdulillah. Dia bukan main-main. Dia bukan duduk warung kopi main gaple. Dia bukan dilarikan pelakor. Dia menghitung zakat. Dibagi-bagikannya. Nanti dia sama seperti orang jihad fisabilillah sampai pulang ke rumah. Suaminya dimotivasi bahwa ini adalah amal ibadah. Istrinya juga dimotivasi supaya ikhlas melepas suaminya berjihad fisabilillah. 8 yang dapat zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Amil nomor 3. Innamas sadaqatu lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Apa beda fakir sama miskin? Janda tua laki meninggal, anak tak ada, hidup sebatang kara, tak ada makan. Apa namanya itu? Fakir, tak ada income sama sekali. Suami meninggal tapi masih bisa untuk buruh cuci, ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan. Apa namanya itu? Miskin. Paham beda fakir sama miskin? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, amil. Oh, jadi saya dapat zakat lah Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya hamil. Amil. Wal amilina 'alaiha, amil. Amil itu artinya yang kerja mengurus zakat. Amil itu 3. Tukang hitung, tukang kumpul, tukang bagi. Datang dia menghitung. Berapa kambingmu? 40. Ambil. Tukang kutip. Bagi, distributor. Setiap punya kambing 40, zakatnya 1 kambing. Berapa ontamu? Ontaku 5 ekor. Ambil 1 kambing. Berapa emasmu? 100 gram. Keluarkan 2,5%. Berapa gajimu? 100 juta. Keluarkan 2,5 juta. Tukang kutip, tukang kumpul, tukang hitung, tukang kutip, tukang kumpul, tukang Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati. Baru masuk Islam.
wal gharimin, dililit utang. Wa fir riqab, hamba sahaya yang mau dimerdekakan tuannya tapi tak ada duit. Kau kalau bisa kau membayar dirimu 100 juta, ku bebaskan kau dari budak. Datang dia minta zakat, kasih dia 100, ditebusnya ke tuannya, bebas. Itu cara Islam untuk melepaskan perhamba sahayaan. Dulu di TVRI ada film barat tentang hamba sahaya. Yang orang kayanya tuan tanah namanya Tuan Baron. Little Missy. Tahu ibu-ibu? Yang tahu berarti udah tua. TVRI siang hari Ahad dulu. Wa fi sabilillah, untuk perang. Beli tombak, beli panah, beli kuda, baju besi, pedang, itu dari zakat. Wa fi sabilillah wa benis sabil, orang yang putus belanja. Datang orang dari Sumatera Barat mau pergi ke Sumatera Utara, sampai Rimbo Panjang putus belanjanya. Kalau belanja jalannya itu untuk halal, maka dibagi zakat. Tolonglah Pak Ustadz, saya putus belanja nih. Kau mau kemana? Saya mau ke Medan. Ada acara apa? Laga ayam Pak Ustadz. Mana pula bayar zakat? Berjudi dia. Jelas? Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Imam Ahmad nama kitabnya Al-Musnad. Wal lafzu lahu, lafaz hadis ini diambil dari kitab Imam Ahmad. Wa Abu Daud, diriwayatkan Imam Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi, nama kitabnya Sunan Tirmidzi. Wa hassanahu, kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasan. Level hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu', palsu, tak pakai. Wa Ibnu Majah, hadis ini disebutkan Ibnu Majah, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah ini hadis sahih. Yang satu mengatakan ini hadis hasan. Hadis sahih dan hadis hasan boleh dipakai sebagai dalil. Hadis dhaif untuk motivasi beramal boleh. Hadis palsu tak boleh sama sekali. Haram meriwayatkan hadis palsu. Al-Bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terong. Biar laku terong. Kita lanjutkan 223. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul kasbi, sebaik pekerjaan, kasbul amil, pekerjaan amil zakat, idza nasoha, kalau dia bersih, tak curang nimbang beras, tak bohong ngitung, jujur amanah, maka itulah sebaik-baik pekerjaan. Banyak orang takut jadi petugas amil zakat. Ustadz, kalau kami angkat jadi amil mau? Saya takut. Karena kalau saya jadi amil zakat, berdatanganlah orang ke rumah minta beras. Masukkanlah nama saya Pak Ustadz. Saya kan jamaah Pak Ustadz. Saya kan tetangga Pak Ustadz. Saya kan kawan Pak Ustadz. Kalian ambil aja ini semua. Maka kalau semua orang menolak jadi amil nih, bagaimana nanti zakat kita? Maka di Provinsi Riau diangkatlah 5 komisioner Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Salah satunya yang selalu datang ke pondok kawan Ustadz Somad, namanya Ustadz Jamal yang dulu ngasih bantuan. Itu komisioner zakat provinsi. Kalau Kota Pekanbaru, komisioner zakatnya berkantor di Masjid Ar-Rahman. Kampar di Bangkinang. Ini adalah amil zakat. Di masjid-masjid ada lagi amil zakat. Di nasional Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi
Bagus Pak Ustadz jadi amil zakat itu. Bagus, Nabi yang bilang. Halal duitnya, halal. Tapi duit zakat Pak Ustadz, duit orang bayar zakat kan untuk fakir miskin itu. Kan ada nama suamimu yang nomor 3 itu. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil wal amilina 'alaiha. Kecuali dia ambil sendiri, curang dia, baru haram. Tapi kalau sudah dibagi, memang jatah dia lah itu. Maka halal. Tapi saya takut ngambil Pak Ustaz. Kasih ke saya. Tamak Ustaz nih. Bukan untuk saya. Saya bagi-bagikan ke fakir miskin. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Apa nama kitabnya? Al-Musnad. Warwatuhu thiqat. Periwayat hadis ini terpercaya. Tak ada yang penipu, pembohong, pendusta, pengibul. Tak ada. Semuanya thiqat. Orang-orang terpercaya. Dalam periwayat hadis, kalau periwayat hadis itu terpercaya, bahasa Arabnya thiqat. Pak Ustadz, kemarin ada yang bilang katanya Ustadz mau tablik akbar di ujung pandang. Siapa yang bilang? Ini orang yang bilang ini thiqah ini Pak Ustadz. Itu maksud thiqah itu terpercaya. Tak mungkin bohong. Karena ada orang nih ngomong sama kita 1 menit. Cuman detik pertama itu aja yang betul. Ngomong sama kita 1 menit, detik pertama itu aja yang betul. Assalamualaikum, itulah yang betul. Habis dari itu bohong semua. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari bohong. 224. Kita cukupkan sampai jam 5.15. Baru kita buka tanya jawab. Tulis di kertas. Tak bisa tulis kertas langsung. Nanti dikumpulkan ustazah. 224. Wa an Abdullah bin Buraidata. Dari Abdullah bin Buraidah. An abihi dari bapaknya. Anin Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW. Qala dia bersabda. Man ista'malnahu ala amalin. Siapa yang kami angkat jadi amil zakat. Farazaqnahu rizqan. Kami kasih gaji. Kami kasih upah dari zakat. Fama akhadha ba'da dhalik. Kalau dia ngambil lagi lebih dari gaji itu. Fahuwa ghululun. Maka itu adalah pengkhianatan. Bapak-bapak amil ini 1 bungkus ya. Ya, diambilnya sebungkus lagi. Apa hukum yang sebungkus lagi itu? Ghululun, pengkhianatan. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang berkhianat, dia akan membawa pengkhianatannya itu nanti pada hari kiamat. Dek, abang diangkat jadi amil zakat nih. Bagus bang. Kata Ustadz kemarin waktu kami ngaji sore-sore Jumat, halal itu bang. Tapi jangan abang ambil banyak-banyak, lebih dari yang dijatahkan. Itu berarti abang ngasih kami makan haram. Kami anak bini abang ini tak mau makan haram. Lebih baik kami tak makan daripada makan haram. Tapi jangan tiap hari bang. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Habis pembahasan. Pembahasan berikutnya bulan depan. Subuh besok. Subuh besok lupa entah di mana masjidnya. Besok penuh kali jadwal. Nanti habis maghrib. Faslun, pasal yang baru. Subuh besok insyaallah. Itulah hadis yang kita kaji pada pertemuan ini sebanyak 1, 2, 3, 4 hadis. Mudah-mudahan bermanfaat jadi amal jariah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.